Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Lestari dengan NIM 19531162. Saya berasal dari Prodi PAI 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Metode. A. Pengembangan dan implementasi metode. Yang pertama, pengertian dan implementasi metode. Menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program, Guntur Setiawan mengemukakan, menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan pendapatnya, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Yang kedua, macam-macam implementasi. A. Implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan atau disetujukan melalui proses politik. Yang B. Implementasi sistem. Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi. Yang C. Implementasi strategi. Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran. Yang D. Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tentang kemudian mengembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program. E. Implementasi keperawatan. Suatu tahap kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, implementasi. Tujuan implementasi. Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, antara lain yaitu yang pertama, tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan. Yang ketiga, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah direncana. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai rencana yang diharapkan. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah direncanakan demi perbaikan atau meningkatkan mutu. Yang keempat, faktor-faktor mempengaruhi implementasi. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua sumber daya, dan yang ketiga disposisi atau sikap. Yang keempat, struktur birokrasi. Yang kelima, syarat-syarat implementasi. Syarat-syaratnya yaitu untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hawkwood dan Lewis Gunn yang dikutip yaitu yang pertama adalah kondi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politik, dan sebagainya. Upaya-upaya
memperkerjakannya pada pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang eksploitasi karena bersifat tidak manusiawi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.